Selamat datang di perkuliahan testing dan implementasi. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 untuk mata kuliah ini, dan pembahasannya masih terkait dengan perancangan test case kalau metode pengujiannya adalah metode black box. Nah, ini outline perkuliahannya. Jadi untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 3 poin di atas tentang definisi test case di black box testing seperti apa, konsep pengujian untuk black box seperti apa, dan ada satu metode perancangan test case untuk black box testing yang sudah kita bahas, yaitu mengenai graph based testing. Nah, untuk pertemuan kali ini kita lanjut ke dua metode lainnya, yaitu equivalence partitioning sama boundary value analysis. Nah, untuk dua metode terakhir itu nanti kita bahasnya di pertemuan ke-7. Pekan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan graph based testing, di mana dia base-nya adalah pengujian black box yang mengacu ke functional system atau alur transaksi dalam sebuah sistem. Nah, sudah dibahas bahwa kalau graph based testing ini diawali dengan menggambarkan alur transaksi di perangkat lunak yang diuji, kemudian direpresentasikan dalam bentuk graph. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke equivalence partitioning dan boundary value analysis. Saya mengulang sedikit terkait dengan pertanyaan yang perlu kemudian dijadikan acuan oleh seorang tester dalam menyusun test case untuk black box testing. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Di situ saya ulang lagi slide yang pekan lalu. Saya tampilkan di slide 24 itu ada beberapa pertanyaan. Kalau yang pertanyaan pertama dan kedua itu pada dasarnya sudah terjawab di pengujian dengan menggunakan metode graph based testing, di mana metode itu digunakan untuk merancang test case untuk black box testing untuk memvalidasi fungsi. Nah, fungsi ini bisa kita samakan dengan transaksi yang kemudian bahasanya digunakan di graph based testing. Jadi itu pada dasarnya sama dengan fungsi. Makanya pekan lalu salah satu yang bisa dijadikan acuan untuk menyusun graph untuk graph based testing itu adalah diagram use case. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan tingkah laku dan kinerja sistem, itu juga sudah dijawab melalui perancangan test case dengan menggunakan graph based testing. Nah, tingkah laku sama kinerja sistem ini kan mengacunya juga ke fungsi dari sistem itu sendiri atau fungsional dari sistem. Nah, bagaimana dengan metode yang akan dibahas kali ini? Pertanyaan yang mana yang kemudian bisa terjawab dari metode-metode yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama adalah pertanyaan yang bisa terjawab adalah terkait dengan kategori masukan. Jadi, apa kategori masukan yang menghasilkan test case yang bagus? Jadi, inputan ke sistem itu kan bisa ada banyak, jadi bisa menghasilkan kemudian banyak test case. Sedangkan tujuan dari pengujian itu sendiri bagaimana kemudian menyusun test case yang test case-nya bisa semakin sedikit tetapi semakin efektif dalam menguji sistem yang mau diuji. Nah, itu salah satunya untuk menekan jumlah test case, yaitu melihat kategori masukan yang bisa digunakan untuk menguji sistem yang digunakan. Nah, memilih kategori masukannya seperti apa itu nanti bisa dicakup di metode yang akan kita bahas hari ini. Nah, yang kedua adalah dilihat apakah ada kemudian nilai masukan yang secara khusus sensitif terhadap sistem. Nah, itu juga yang akan terjawab dari metode yang akan kita bahas kali ini. Yang terakhir adalah yang akan diuji bagaimana batasan suatu kategori masukan itu diterapkan. Jadi, batasan-batasan inputan yang dipilih seperti apa, nah itu bagaimana cara memilihnya, itu nanti juga dicakup di metode yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, jadi kira-kira untuk metode equivalence partitioning sama boundary analysis, pertanyaan mengenai pengujian backlog yang akan terjawab adalah pertanyaan di 3, 4, 5 ini. Seperti itu.
Oke, kita masuk ke metode yang pertama. Metode yang pertama itu adalah metode equivalence partitioning. Metode pengujian perancangan test case ini seperti apa? Jadi metode yang akan membagi domain masukan. Domain masukan ini berarti inputan yang ada di sistem pada program ke dalam kelas-kelas data untuk dijadikan acuan perancangan test case. Jadi di sini sudah bisa tergambar bahwa untuk melakukan perancangan test case yang dilakukan itu akan mengacu ke domain masukan, di mana domain masukannya nanti akan dibagi ke dalam kelas-kelas data. Nah, bagaimana kemudian membagi domain masukan tersebut ke dalam kelas data? Nanti itu domain masukan yang dirasa memiliki kemiripan, ini yang dimaksud dengan equivalence. Jadi yang akan memiliki kemiripannya salah satunya bisa dilihat dari output yang dihasilkan. Nah, seperti itu akan dikategorikan ke dalam partisi yang sama atau kelas yang sama, seperti itu. Nah, ada beberapa istilah di sini yang digunakan. Jadi yang pertama adalah equivalent class. Jadi kelas-kelas yang tadi, partisi-partisi yang terbentuk dari metode pengujian ini disebut dengan equivalent class, di mana equivalent class ini adalah kumpulan kondisi masukan yang valid dan tidak valid. Jadi nanti yang akan diuji adalah kondisi atau kelas-kelas masukan yang valid, dan kemudian ada juga yang tidak valid. Berarti kalau yang valid ini adalah inputan-inputan yang memang diizinkan untuk fungsional atau sistem yang diuji. Kalau yang tidak valid itu berarti inputan yang memang tidak ada di dalam range atau nilai yang diizinkan untuk diinputkan dalam suatu inputan sistem. Kemudian ada kondisi masukan. Itu kondisi masukan bisa beragam, bisa nilai numerik tertentu, bisa untuk menguji misalnya masukan dalam bentuk cakupan nilai atau range nilai. Kemudian bisa juga masukannya berupa kumpulan nilai yang saling terkait. Kemudian yang terakhir adalah inputannya mungkin bisa saja kondisi boolean, yaitu kondisi di mana misalnya inputannya hanya ada true dan false, jadi ada dua pilihan. Nah, jenis kondisi masukan ini, keempat kondisi masukan ini itu bisa diuji, bisa dirancang pengujiannya menggunakan metode equivalent partitioning. Di slide 26 bisa dilihat di situ ada petunjuk yang bisa dijadikan acuan untuk mendefinisikan partisinya atau equivalent class dari metode ini. Jadi yang pertama bisa dilihat kalau masukannya berupa range nilai. Jadi ada range nilai yang dimasukkan untuk inputan tertentu, itu kelasnya adalah yang didefinisikan mendefinisikan satu kelas yang valid dan dua kelas yang invalid. Nah, misalnya sebuah masukan di sebuah sistem di mana hanya mengizinkan masukan berupa angka 5 sampai 10, atau misalnya kalau nilai itu range-nya kan antara 0 sampai 100 kalau pakai skala 100. Nah, untuk nanti pembagian kelasnya akan dipilih kelas yang valid, di mana yang valid ini berarti dari nilai 0 sampai 100, kemudian akan dipilih dua kelas yang invalid, di mana yang invalid ini berarti kelas yang lebih kecil dari 0, di mana memang nilai yang lebih kecil dari 0 itu tidak mungkin. Ini misalnya nilai di sebuah mata kuliah dan nilai yang lebih besar dari 100. Nah, ini berarti nanti punya dua nilai invalid dan punya satu nilai yang valid. Nah, ini kalau dalam bentuk range nilai. Kemudian kalau masukannya hanya satu nilai tertentu, sama kelasnya nanti akan dipilih satu yang valid dan dua yang invalid. Kemudian kalau masukannya satu nilai dari kumpulan nilai, jadi kalau misalnya kumpulan nilai ada beberapa list nilai yang bisa dipilih. Contohnya mungkin kalau inputannya berupa misalnya pilihan jurusan. Nah, misalnya itu kan ada kumpulan nilai yang bisa dipilih, jadi tidak diinputkan secara manual. Nah, kalau biasanya kan kalau pilihan jurusan itu ditampilkannya dalam drop down menu. Nah, di situ sudah ada tampil semua pilihan jurusan yang mungkin. Nah, itu yang dipilih adalah satu yang valid, berarti satu yang ada di list kumpulan nilai tersebut, dan satu yang invalid, satu yang tidak ada di kumpulan nilai tersebut. Nah, yang terakhir adalah kondisi boolean. Kalau kondisi boolean berarti kondisinya hanya ada dua, true dan false, maka kelasnya juga hanya ada dua, ya, nilai yang valid dan nilai yang
satu yang nilai yang invalid. Nah, ini adalah petunjuk pendefinisian kelasnya. Kemudian, nah ini hanya beberapa contoh yang bisa dijadikan acuan untuk beberapa jenis nilai yang mungkin. Jadi misalnya nilai masukan kombinasi partisi equivalence yang mungkin. Jadi kombinasi partisinya itu bisa nilai masukan yang valid dan tidak valid. Kemudian kalau dia dalam bentuk numerik bisa nilai plus, nilai minus, dan nilai 0. Nah, kalau dia dalam bentuk string inputannya, bisa kelasnya berupa inputan stringnya kosong atau tidak kosong. Nah, anggaplah kalau kosong ini berarti invalid, kemudian yang tidak kosong ini adalah validnya, berarti ada isian. Nah, kemudian bisa juga kalau inputannya dalam bentuk list, tadi dalam bentuk nilai tertentu. Nah, itu bisa yang invalid berarti kosong, kalau yang tidak kosong berarti valid. Nah, bagaimana kalau file data? Bagaimana cara mengukur untuk partisinya? File data berarti ada file atau tidak ada file, kemudian bisa juga filenya bisa dibaca atau ditulis atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, ini tergantung dari definisi sistemnya. Jadi kalau misalnya definisi sistemnya data yang ingin tampilkan itu bisa dibaca dan ditulis atau bisa diedit, nah itu berarti yang validnya adalah dapat dibaca dan ditulis, seperti itu. Contohnya lagi yang bisa diuji setiap misalnya inputannya berupa bulan. Nah, ini bisa diuji dari batasan atau jumlah hari dari bulan tersebut. Nah, bisa 28, 29, 30, dan 31. Nah, dan seterusnya. Nah, di situ ada contoh-contoh kombinasi partisi dari equivalence untuk pendefinisian test case di metode ini. Nah, langsung saja kita lihat contoh cara merancang test case menggunakan metode equivalence partitioning. Nah, ini di slide 28, di situ saya ambil saja contoh kasusnya di pemesanan hotel pada website Traveloka. Nah, di situ yang saya ambil adalah penentuan berapa jumlah tamu yang kemudian akan memesan hotel tersebut. Nah, di sini kalau bisa dilihat, nanti bisa buka sendiri juga website Traveloka kalau ingin melihat fungsinya seperti apa. Jadi yang saya ambil sebagai ilustrasi pengujian adalah fungsi pencarian hotel, dengan kemudian di situ ada beberapa inputan yang mungkin. Salah satunya adalah menginput berapa jumlah tamu dan ruangan yang akan dicari, berapa jumlah tamu dan jumlah ruangan yang ingin dipesan, seperti itu. Nah, kalau kita klik drop down-nya ini, di sini pilihannya nanti akan ada 3 inputan yang dimungkinkan untuk diisi sebelum melakukan pencarian hotel. Yang pertama adalah jumlah tamu orang dewasanya berapa, kemudian jumlah tamu anaknya, dan kemudian berapa jumlah ruangan yang akan atau jumlah kamar yang akan dipesan, seperti itu. Nah, yang akan dibuatkan test case-nya adalah di bagian sini, di bagian berapa jumlah dewasa dan berapa jumlah anak yang dimasukkan untuk pencarian hotel. Kemudian, nah ini kalau misalnya tidak pakai teknik perancangan test case, itu berarti bahwa akan menguji semua inputan yang mungkin. Nah, misalnya di sini untuk inputan jumlah anak bisa diinputkan dari 0 sampai 100 misalnya. Nah, kalau misalnya ingin menguji untuk semua kemungkinan, itu kan bisa test case-nya bisa berarti 100 nilai. Bahkan bisa lebih dari itu kalau misalnya ingin mengujikan jumlah yang invalidnya, misalnya menguji dari memasukkan nilai -1 sampai dengan misalnya 101. Nah, itu kan test case-nya ada banyak. Nah, oleh karena itu di sini metode equivalence partitioning ini akan membagi inputan yang mungkin. Dalam hal ini adalah inputan untuk children ini, kemudian nanti akan dibagi ke dalam kelas-kelas, dan kemudian jumlah test case-nya akan mengikuti jumlah kelas yang ada. Jadi tidak perlu mengikuti jumlah inputan yang mungkin. Nah, contohnya ini ada 100, berarti kalau kita mengacu ke situ nanti jumlah test case-nya ada 100. Nah, ini ada banyak, padahal mungkin saja
ada inputan-inputan yang dimasukkan yang sebenarnya menghasilkan hasil yang sama, jadi kelas yang sama. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana perancangan test case untuk metode ini, untuk kasus yang tadi? Yang pertama adalah membagi masukan nilai jumlah anak. Nah, misalnya yang pertama diuji adalah nilai jumlah anak yang dimungkinkan untuk diinputkan. Jadi, membagi masukan nilai jumlah anak ke dalam beberapa partisi atau kelas di mana sistem akan memiliki tingkah laku yang sama. Jadi, yang dibagi ke dalam partisi adalah nilai jumlah anak. Nilainya adalah kira-kira nilai berapa yang kemudian ketika dimasukkan ke sistem itu sebenarnya akan menghasilkan luaran atau tingkah laku atau fungsi, menghasilkan fungsi yang sama. Nah, seperti itu. Kemudian partisi, ini nama lain dari partisi itu disebut dengan equivalent partitions atau equivalent class. Nah, jadi partisi sama istilahnya dengan kelas atau equivalent partition. Kemudian partisi harus berisi nilai yang valid dan tidak valid. Jadi nanti untuk satu kasus pengujian itu akan berisi partisi yang valid dan partisi yang nilainya adalah nilai yang tidak valid. Kemudian langkah keempat adalah untuk setiap partisi nanti hanya mengambil satu nilai saja dari partisi tersebut untuk dijadikan rancangan test case. Jadi misalnya kalau tadi data inputan untuk tamu anak bisa sampai 100, tapi setelah misalnya dianalisa hanya misalnya ada 2 partisi, nah dari yang awalnya misalnya memungkinkan menguji 100 data, jadi ada 100 test case. Kalau kita menggunakan metode ini, kalau ada 2 partisi, jadinya nanti hanya ada 2 test case yang dihasilkan. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana kemudian mengidentifikasi partisi yang ada? Nah, yang pertama caranya adalah menentukan berapa inputan atau range nilai yang valid untuk jumlah anak. Nah, yang tadi untuk kasus Traveloka itu saya sudah coba interface-nya, dia membatasi bahwa nilai masukan untuk tamu anak itu untuk satu kali pencarian kamar, pencarian hotel itu yang valid hanya berjumlah 0 sampai 6. Jadi nanti bisa diuji sendiri ketika dia masukkan nilai di atas 6 itu tidak akan bisa diterima di sistemnya. Jadi nilai yang valid adalah 0 sampai 6. Nah, ini akan dijadikan satu partisi yang namanya partisi valid. Nah, bisa nanti lihat tadi di acuan jumlah partisi di awal. Jadi kalau dalam bentuk range nilai atau satu nilai yang diujikan adalah satu partisi valid dan 2 yang invalid. Nah, seperti itu. Nah, invalidnya yang mana? Invalidnya adalah partisi di bawah nilai yang pertama ini, nilai awalnya 0, itu adalah partisi invalid, jadi -1, dan partisi yang di atas 6, jadi yang lebih besar dari batasan masukan yang diambil. Nah, kemudian langkah selanjutnya ketika sudah menentukan partisi, akan diambil satu nilai untuk setiap partisi. Jadi untuk partisi invalid yang pertama, misalnya di sini saya ambil nilai -1. Jadi ini bebas mau ambil nilai berapa. Misalnya mau ambil nilai -5, yang penting dia termasuk range nilai yang untuk partisi yang pertama ini. Kemudian untuk partisi yang valid ini dari nilai 0 sampai 6 itu diambil juga satu nilai. Misalnya di sini saya ambil 5. Kemudian untuk satu partisi invalid lainnya itu saya misalnya ambil nilai 7. Nah, hipotesisnya seperti apa untuk equivalence partitioning ini? Jadi hipotesisnya kenapa kemudian hanya diambil satu nilai untuk setiap partisi ini? Apakah memang satu nilai ini bisa mewakili kemudian pengujian yang akan dilakukan atau bisa kemudian membaca error yang ingin ditemukan seperti itu. Jadi hipotesisnya adalah kalau satu kondisi atau nilai pada partisi itu nanti akan berstatus pas atau berhasil sesuai dengan luaran yang diinginkan, maka nilai lain dalam partisi tersebut itu pasti juga pas. Nah, jadi logikanya seperti ini. Kalau satu partisi ini yang valid ada range nilai 0 sampai 6, kemudian diambil untuk pengujian ini adalah nilai 5. Jadi ketika diujikan nilai 5 ini dia pas, maka pasti hipotesisnya adalah kemungkinannya nilai 0
sampai nilai 6 ini juga hasilnya akan sama. Nah, seperti itu. Maka di sini untuk teknik pengujian ini hanya mengambil satu nilai untuk satu partisi. Jadi ini sama dengan mengambil satu perwakilan untuk satu partisi karena dianggap bahwa nilai itu sudah mewakili kondisi untuk semua nilai di partisi tersebut. Nah, seperti itu. Jadi sebaliknya juga begitu. Kalau misalnya representasi nilai untuk satu partisi diambil dan kemudian kondisinya failed, pengujiannya failed, maka kemungkinan untuk nilai dalam partisi itu luarannya atau hasil pengujiannya juga sama. Nah, seperti itu. Nah, langkahnya adalah perancangan test case-nya adalah nanti menguji untuk yang test case yang dirancang adalah menguji setiap partisi. Jadi satu partisi akan menghasilkan satu test case. Kemudian untuk membuat test case sebenarnya untuk equivalent partitioning ini ada dua pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah pendekatan one-to-one basis. Yang kedua adalah satu test case sebenarnya bisa digunakan untuk menguji beberapa partisi. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Nah, ini untuk pendekatan one-to-one basis. Jadi satu test case untuk satu partisi. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi kita menguji jumlah anak, tadi sudah diambil representasi satu nilai untuk satu partisi, maka perancangan test case-nya seperti apa? Nah, di sini saya gambarkan saja test case-nya dalam bentuk tabel supaya membacanya lebih mudah. Jadi kalau one-to-one basis berarti satu test case satu partisi. Nah, seperti ini. Jadi partisi pertama di sini, nah saya anggap ini adalah partisi pertama dan akan jadi test case pertama. Nah, masukkan jumlah anaknya seperti apa. Jadi inputannya yang diambil adalah -1. Kemudian dituliskan partisi yang diuji apa. Berarti JA ini adalah jumlah anak. Partisi yang diuji adalah yang jumlah anak lebih kecil dari 0. Kemudian apa keluaran yang diharapkan apabila memasukkan nilai ini. Jadi inputannya berupa -1. Nah, itu berarti keluarannya nanti seperti apa di sistem. Misalnya ini tidak dapat melakukan pencarian hotel. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua dipilih test case yang kedua untuk kelas yang valid dipilih nilai 5. Partisi yang diuji berarti partisi yang nilai dari 0 sampai 6. Kemudian keluaran yang diharapkannya seperti apa, yaitu ya kemudian dapat melakukan pencarian hotel. Nah, kemudian yang test case yang ketiga menguji yang partisi sebelah kanan ini, masukan yang diberikan apa untuk test case ini, yaitu 7. Jumlah anaknya berarti partisi yang diuji adalah yang jumlah anak lebih besar dari 6. Kemudian keluaran yang diharapkan untuk menguji untuk test case ini adalah tidak dapat melakukan pencarian hotel. Nah, jadi kita bisa bandingkan kalau kita bisa menganalisa partisi seperti ini, khususnya misalnya kita ambil contoh ini untuk jumlah anak. Jadi nanti untuk pengujian hanya perlu menguji 3 kondisi, jadi 3 test case seperti ini. Nah, bandingkan kalau misalnya mau menguji semua nilai yang mungkin plus kemudian nilai-nilai yang tidak valid seperti itu. Nah, kalau batasannya misalnya 6 ini, kalau kita lihat 6 di sini, berarti nanti test case-nya kalau mau menguji semua nilai yang mungkin dan nilai yang tidak mungkin, itu berarti bisa nilainya di atas 9, berarti ada 9 test case. Nah, kalau pakai equivalent partitioning ini, kita cukup membuat 3 test case yang sudah bisa mewakili mencari error yang mungkin di tadi untuk kasus pencarian hotel. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau yang tadi jenis atau pendekatan yang multiple partisi. Jadi membuat satu test case kemudian mampu menguji lebih dari satu partisi. Nah, ini saya ambil inputan lainnya. Jadi kalau tadi untuk pencarian hotel di sini kan selain menginputkan jumlah anak di sini, salah satu inputannya adalah menginputkan berapa jumlah orang dewasa yang akan memesan kamar hotel. Jadi kalau dipertimbangkan satu inputan lagi, contohnya seperti ini. Jadi jumlah dewasa itu saya juga sudah menguji coba interface-nya. Jadi nilai yang dinyatakan valid atau yang bisa diinputkan di jumlah dewasa adalah nilai 1 orang sampai 40 orang. Jadi itu adalah yang valid. Jadi caranya sama. Tadi menentukan
partisi yang valid dan tidak valid. Jadi hasilnya akan seperti ini, kemudian mengambil satu nilai untuk masing-masing partisi. Nah, kemudian kita kalau ingin mendefinisikan test case untuk menggabungkan inputan ini, jadi jumlah anak dan berapa jumlah orang dewasa, itu bisa mengambil satu yang valid, kondisi yang valid dan kondisi yang tidak valid. Nah, contohnya di sini buat lagi satu test case. Di sini saya tuliskan saja test case 1, masukkan jumlah, jadi kita ambil yang valid berarti jumlah anak 5, kemudian ambil yang valid untuk jumlah dewasa. Nah, di sini 30. Berarti partisi yang diuji bisa dilihat partisi yang valid. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi nanti keluaran yang diharapkan adalah ya dapat melakukan pencarian hotel. Kemudian kita ambil satu kelas untuk yang partisi tidak valid untuk kombinasi jumlah dewasa dan jumlah anak. Jadi misalnya di sini diambil 7 dan diambil jumlah dewasa 0, nilainya 0. Keluaran yang diharapkan adalah tidak dapat melakukan pencarian hotel. Nah, ini yang dimaksud dengan multiple partisi, atau yang dimaksud adalah menguji gabungan beberapa partisi dari beberapa kombinasi inputan. Nah, seperti itu. Nah, kalau one to one tadi modelnya adalah membuat test case untuk masing-masing inputan yang mungkin, atribut yang mungkin. Jadi bisa juga yang ini jumlah dewasa. Kalau pakai pendekatan yang one to one, itu berarti membuat 3 test case lagi yang untuk invalid, valid, dan invalid di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau bisa dilihat di sini, kalau ada beberapa kombinasi jumlah inputan yang mungkin untuk menguji suatu tingkah laku. Contohnya tadi menguji tingkah laku tombol search hotel. Nah, ini kan inputannya ada 3 sebenarnya. Jadi bisa lagi nanti digambarkan untuk yang room ini, digambarkan lagi partisinya, dicari lagi partisinya, kemudian didefinisikan test case-nya di sini. Kemudian kalau mau digabungkan dalam satu partisi seperti ini, jadi bisa menggunakan pendekatan yang multiple partition dengan inputannya ada 3, kemudian partisi yang diuji bisa menguji partisi yang valid dan tidak valid. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi metode untuk equivalent partitioning. Metode yang kedua yang kemudian bisa digunakan untuk perancangan test case black box testing adalah boundary value analysis. Apa dasar atau landasan dari lahirnya metode perancangan test case ini? Jadi dikatakan bahwa ternyata kebanyakan error yang terjadi untuk inputan itu ada di batasan-batasan domain inputan. Jadi ini khusus untuk inputan yang punya batasan nilai. Nah, contohnya yang tadi untuk inputan anak itu range-nya adalah 0 sampai 6. Itu kan ada batasan-batasannya. Nah, dikatakan bahwa ternyata error yang biasanya terjadi di sistem itu adalah terdapat di penginputan nilai batasan tersebut. Nah, makanya ada kemudian perancangan test case khusus untuk menguji batasan nilai tersebut. Nah, untuk metode ini pemilihan test case-nya itu adalah berdasarkan dari nilai batas-batas dari range nilai inputan. Nah, kemudian metode ini adalah metode yang melengkapi perancangan equivalent class tadi, equivalence partitioning. Jadi kalau dikatakan melengkapi itu berarti tidak saling mengganti satu sama lain, tetapi biasanya kedua metode ini digunakan secara bersama untuk tadi membuat test case berdasarkan dari inputan sistem. Nama lain dari metode ini adalah metode range checking. Seperti itu. Nah, bagaimana petunjuk pengujian? Ini ada beberapa cara yang Anda bisa gunakan. Ini cara atau aturan yang bisa Anda gunakan untuk merancang test case menggunakan metode ini. Nah, yang pertama itu bisa dilihat dari tipe nilai masukan yang ingin diuji. Misalnya tipe inputannya berupa range nilai, misalnya dari A sampai B. Nah, itu bagaimana menentukan boundary-nya atau ya batasan nilai yang akan diambil sebagai test case. Yang pertama adalah memilih nilai tepat di atas dan di bawah nilai A dan B. Jadi misalnya kalau tadi range-nya 0 sampai 6 itu berarti nilai yang dipilih untuk pengujian adalah nilai tepat di atas 0, nilai tepat di bawah
0 berarti minus 1, dan kalau 6 nilai tepat di atas 6 itu berarti 7, seperti itu. Atau yang A ini bisa dipilih, misalnya A-nya 0 berarti dipilih 0 dan minus 1, kalau 6 dipilih 6 dan 7, seperti itu. Nah, kalau inputnya satu nilai berarti diambil saja nilai tepat di atas nilai tersebut dan nilai yang lebih kecil dari nilai tersebut, atau ya nilai maksimum dan nilai minimumnya. Kemudian menerapkan petunjuk 1 dan 2 ini, ya jadi dari range nilai atau yang satu nilai tadi untuk kondisi luaran yang diharapkan dan tidak diharapkan, atau valid dan tidak valid. Nah, kemudian kalau inputannya dia menggunakan array, kemudian maka perancangan test case-nya akan memeriksa batasan dari array yang digunakan sebagai inputan. Nah, contohnya seperti apa yang dimaksud dengan nilai boundary atau nilai batasan. Misalnya untuk hari itu bisa Senin dan Minggu saja. Kemudian kalau bulan itu diambil batasannya dari Januari dan batas akhirnya Desember. Kalau inputannya misalnya mengizinkan semua nilai integer, seperti yang kita ketahui untuk nilai variabel dengan tipe data integer itu batasan nilai terkecilnya adalah minus 32.768 dan pos paling maksimumnya adalah 32.767. Jadi diambil adalah nilai batas yang ada di sini. Kemudian kalau dia dalam bentuk string bisa diujinya dengan menggunakan satu string, dan kemudian kalau ada maksimum string yang diinputkan dicoba untuk panjang string paling maksimum tersebut. Nah, kemudian saya ambil saja contoh ilustrasi dari kasus sebelumnya yang digunakan di equivalence partitioning. Nah, tadi saya ambil saja partisinya seperti ini. Jadi kan batasan yang valid yang bisa diinputkan untuk jumlah anak itu adalah dari 0 sampai 6. Jadi yang validnya adalah 0 dan 6 di sini. Nah, bagaimana perancangan test case dengan menguji batasan nilai pakai boundary value analysis ini? Jadi nanti test case-nya ada 4 nilai karena mengambil batas-batas nilai yang ada. Jadi untuk nilai batasan 0 kita ambil nilai batasannya, yaitu batas 0 itu sendiri yang valid. Kemudian yang lebih kecil dari nilai 0 ini yaitu minus 1. Kemudian batas valid yang paling besar adalah 6. Maka diambil nilai yang valid itu nilai batasnya 6 dan nilai tepat di atas 6 yaitu nilai 7. Kemudian keluaran yang diharapkan ya tinggal didefinisikan. Kalau minus 1 berarti yang diharapkan berarti tidak bisa melakukan pencarian hotel. Kalau nilainya 0 berarti masih bisa melakukan pencarian hotel. Kalau yang 6 bisa melakukan pencarian hotel, dan kalau diinputkan jumlah anak 7 itu luaran yang diharapkan adalah sistem tidak dapat melakukan pencarian hotel. Ketika tadi menekan tombol search, apa tadi ya tombolnya, kita lihat. Ketika menekan ini search hotels. Nah, seperti itu. Nah, ini mudah. Jadi tinggal mengambil batasan nilai yang valid. Ini dia batasannya dalam bentuk range nilai. Jadi minimumnya kan 0, maksimumnya 6. Jadi tinggal diambil nilai yang valid tersebut, batasan nilai yang valid 0 dan 6, kemudian diambil. Kalau batasan kecil kita ambil yang lebih kecil dari itu. Kalau batasan yang paling besar kita ambil tepat satu nilai dari batasan maksimum tersebut. Nah, seperti itu. Ini mudah. Jadi kalau digabungkan tadi test case yang dihasilkan antara metode boundary analysis sama equivalent partitioning, nanti kalau menggunakan yang ini saja ingin menguji jumlah anak berarti nanti ada 7 test case yang mungkin. Tadi karena ada 3 test case untuk yang partisi, kemudian ada 4 test case untuk menguji batasan nilainya. Nah, seperti itu. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah membahas dua lagi metode perancangan test case untuk menguji dengan menggunakan metode black box testing. Kalau ada yang ingin ditanyakan dari pertemuan hari ini, yaitu terkait dengan metode equivalence partitioning dan metode boundary value analysis, nanti bisa ditanyakan di Google Classroom-nya. Seperti itu. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih.